Bab 3681 Ibu Besi Kekosongan. Miao Badou mengucapkan beberapa kata sopan, dan kemudian pelelangan resmi dimulai, dan juru lelang berjalan ke meja depan. Baik itu bumi, benua Kunlun, atau alam abadi, semua juru lelang memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua tinggi, cantik, dan berkaki panjang. Juru lelang cantik berdiri di meja depan dengan senyum cerah. Setelah beberapa kata pembuka, dia berkata, "Para tamu yang terhormat, ini lelang pertama kita hari ini." Muncul di hadapannya. Di panggung pelelangan adalah Ibu Besi Kekosongan. Semua orang seharusnya sudah tahu apa ini, dan saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Secara keseluruhan, ini adalah harta karun yang langka. Jika senjata peri terbang ditambahkan ke dalamnya, itu pasti akan ditingkatkan ke level tertentu. Mulailah menawar sekarang, dengan harga mulai 50.000 untuk kristal abadi kelas menengah, harganya akan dinaikkan tidak kurang dari 5.000 setiap kali, mulai sekarang. Setelah beberapa retorika yang fasih, suasana di tempat kejadian menjadi terangsang, dan segera setelah pengumuman dimulai, orang-orang mulai mengangkat tanda. Saya menawarkan 100.000, 150.000, 200.000. Bahan seperti ini yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata abadi terbang masih sangat populer, semua mengangkat plat nomor mereka. Namun, seiring dengan kenaikan harga, semakin sedikit orang yang memegang plakat. 400.000. Ye Bufan langsung menaikkan harga sebesar 100.000. Dia bertekad untuk mendapatkan Void Iron Mother ini. Setelah mendengar harganya, banyak orang yang hadir menyebutkan nomornya. Meskipun mereka semua menginginkan harta karun ini, mereka kekurangan uang. Harga 400.000 kristal abadi kelas menengah jelas bukan jumlah yang kecil di dunia lote. 450.000. Sebuah suara yang sedikit feminin terdengar, itu adalah Ling Jianfei, tuan muda dari Sekte Pedang Lingyun. Ye Bufan mengangkat alisnya. Tanpa diduga, orang ini juga menyukai Ibu Besi Void. Tapi sebelum dia bisa berbicara, suara arogan terdengar di sampingnya. 5 juta. Orang yang memegang tanda itu tidak lain adalah musuh lama Ling Jianfei, Huo Fenggu. Di antara 4 sekte besar yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan token turnamen 100 sekte, Sekte Pedang Lingyun adalah yang terlemah. Sebagai perbandingan, Kuil Yanshen lebih kuat dan memiliki lebih banyak sumber keuangan, sehingga dia sangat percaya diri. Ling Jianfei mengerutkan kening dan mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 600.000. 700.000. Sebelum dia selesai berteriak, Huo Fenggu melaporkan harganya, dengan ekspresi bangga dan arogan di wajahnya. Jelas, dia belum tentu menginginkan Ibu Besi Void ini, tapi dia pasti ingin menginjak-injak saingan lamanya. Mata semua orang terfokus padanya, ingin melihat bagaimana tanggapan tuan muda dari Sekte Pedang Lingyun. Banyak orang yang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Dalam benak mereka, keduanya memiliki status yang setara, dan mereka sama-sama muda dan energik, sehingga mau tidak mau mereka akan menolak untuk menyerah satu sama lain. Juru lelang cantik di atas panggung pun menunjukkan senyuman cerahnya. Ia pun yakin bisa meraup untung besar dari lelang ini. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Ling Jianfei hanya tersenyum tipis dan kemudian meletakkan plat nomor di tangannya, tampaknya menyerah. Ye Bufan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Tampaknya apa yang dikatakan Gong Sun Hong sebelumnya adalah benar. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, "Wah, saya Ling Jianfei. Ambilkan foto Ibu Besi Void ini untuk saya, dan saya akan membelinya dari Anda dengan harga 2 kali lipat." Bunuh orang ini. Itu benar-benar berbahaya. Ye Bufan sedikit terkejut saat menerima pesan itu. Dia tidak menyangka Ling Jianfei akan mengambil tindakan seperti itu dan langsung mundur dari kompetisi, memilih untuk membelikannya. Biasanya ini adalah ide yang bagus, jika tidak, jika dia berhadapan langsung dengan Huo Fenggu, bahkan jika dia bisa memenangkan harta ini pada akhirnya, harganya pasti akan naik ke langit. Tapi jika wajah baru seperti dia muncul, efeknya akan sangat berbeda. Setidaknya bau mesiu tidak akan terlalu menyengat, dan mungkin Void Iron Mother bisa langsung dihilangkan. Tapi selalu ada yang salah.
Ling Jianfei memiliki banyak kenalan yang hadir, dan dia bisa saja meminta orang lain untuk memotret harta karun ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun lagi, apalagi membayar harganya 2 kali lipat. Dia tidak melakukan ini, tetapi mendekati dirinya sendiri, orang asing, dan hanya ada satu jawaban, yaitu pihak lain tidak berniat mengambil uang sama sekali. Jika Anda memotret ibu besi kekosongan dan mengambilnya untuk mengumpulkan hadiah ketika saatnya tiba, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Setelah melihat trik kecil lawan, Ye Bufan tersenyum dingin. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengangkat plat nomor di tangannya. 800.000. Dia menambahkan 100.000 lagi. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Ling Jianfei. 900.000. Setelah Huo Fenggu melaporkan harganya, dia menatap Ye Bufan dengan mata tajam. Nak, ini harga terakhirku. Jika kamu menaikkan harga, aku tidak akan menerimanya. Ini paviliun Jubao. Dia tidak berani mengancam secara langsung, tapi kata-katanya masih mengandung ancaman tertentu. Implikasinya adalah jika Anda mengambil bagian dari Void Iron Mother ini, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Ye Bufan secara alami terlalu malas untuk memperhatikan ancaman pihak lain, tetapi sebelum dia dapat berkomentar, transmisi suara Ling Jianfei terlintas di benaknya lagi. Kamu boleh menawar, jangan takut, aku akan melindungi keselamatanmu saat pelelangan selesai. Kilatan rasa jijik melintas di mata Ye Bufan, lalu dia mengangkat plat nomor di tangannya. 1 juta. Semua orang yang hadir saling berbisik. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini. Dia sebenarnya berani menghubungi Angry Fenggu secara langsung. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan harta karun itu? Saat dia meninggalkan paviliun harta karun, dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan kepalanya. Oke, kalau begitu aku tidak menginginkannya. Mata Huo Fenggu tajam, suaranya dingin, dan dia melemparkan plat nomor di tangannya ke atas meja dengan keras. Melihat hal ini, orang lain tentu saja tidak akan terlibat. Tidak peduli siapa yang mendapatkan Void Iron Mother ini, itu sama saja dengan menyinggung dua pemimpin sekte muda yang menyamar. Tuan muda ini menawar 1 juta kristal peri kelas menengah. Siapa lagi yang ingin menaikkan tawarannya? 1 juta sekali, 1 juta 2 kali. Setelah bertanya 2 kali berturut-turut, juru lelang cantik itu mengangkat dan menurunkan tangannya dan membuat final keputusan. Pelelangan berakhir di sini, dan seorang pelayan segera mengirimkan ibu besi Void kepada Ye Bufan, dan pada saat yang sama mengambil 1 juta kristal abadi tingkat menengah, dan transaksi selesai. Melihat pemandangan ini, bibir Ling Jianfei membentuk cibiran bangga. Menurutnya, Ye Bufan hanyalah orang bodoh, dan alasan mengapa dia berani menghadapi Huo Fenggu secara langsung adalah karena dia tertarik dengan hadiahnya sendiri dan pada saat yang sama mendapatkan perlindungannya sendiri. Tapi ini semua hanyalah janji kosong yang dia buat. Begitu dia meninggalkan paviliun harta karun, Huo Fenggu akan membunuh orang dan merebut harta karun itu tanpa harus melakukan apapun. Juru lelang cantik di atas panggung mengabaikannya. Setelah harta karun pertama terjual, dia segera mengundang harta karun kedua ke tahap lelang. Pelelangan berlanjut, dan Ye Bufan tidak mengajukan penawaran lagi. Ini bukanlah hal yang dia minati, jadi tentu saja dia tidak bersedia menawarkan sepotong kristal peri. Hal yang sama juga terjadi pada Huo Fenggu dan Ling Jianfei di sisi lain. Sekitar setengah jam kemudian, 5 lot pertama berhasil terjual, dan lot ke-6 dilelang, persis seperti gambar formasi baja yang terbentuk di dinding. Bab 3682 dinding jari menjadi gambaran baja. Dibandingkan 5 lot sebelumnya, setelah lukisan Finger Walls Made to Steel dikirim ke tahap lelang, reaksi penonton acuh tak acuh. Alasannya sederhana, walaupun kelihatannya bagus, pengaruhnya terlalu kecil. Sebagian besar makhluk abadi tidak berguna untuk memblokir ruang. Para tamu yang terhormat, ini adalah diagram formasi yang diturunkan oleh kekuatan kuno legendaris, dan levelnya tidak dapat dikonfirmasi. Harga awal di awal adalah 100.000 kristal abadi kelas menengah, tapi sekarang telah turun menjadi 10.000. Sudah pasti kesempatan bagus untuk mendapatkan penawaran. Setiap orang harus memanfaatkannya, jika tidak,
Tidak akan ada peluang seperti itu di masa depan. Juru lelang cantik berdiri di atas panggung dan berbicara dengan fasih, terus-menerus mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam penawaran. Namun nyatanya efeknya tidak terlihat jelas. Setelah berbincang cukup lama, penonton masih terdiam, terlihat semua yang hadir tidak tertarik. Meskipun Ye Bufan bertekad untuk mendapatkan benda ini, dia tidak terburu-buru menawar. Dia ingin mengamati situasi sebelum mengambil keputusan. Lagi pula, kristal peri di sakuku tidak terlalu banyak, jadi aku harus mengendalikan situasi dengan baik dan membelanjakannya sesedikit mungkin. Juru lelang cantik memiliki senyuman di wajahnya, tetapi hatinya sangat pahit. Dia telah menjual barang ini lebih dari 10 kali di tangannya, dan itu belum terjual. Jika tidak bisa dilelang secara resmi dan hilang di tangan Anda, maka penjualan paviliun Jubao akan rugi. 20.000. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, itu adalah Huo Fenggu, Tuan Muda Kuil Api. Suaranya biasa saja dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia sepertinya tidak terlalu tertarik dengan benda ini dan hanya menghabiskan sedikit uang untuk membelinya kembali. Nak, teruslah menawar. Aku akan memberimu 2 kali lipat jumlah yang kamu belanjakan nanti. Sebelum Ye Bufan sempat bereaksi, pesan suara Ling Jianfei terdengar lagi di telinganya. Dia memiliki 2 tujuan melakukan ini. Jika Huo Fenggu tidak merespon, itu akan dianggap sebagai provokasi untuk melemahkan kekuatan lawan. Jika kamu menaikkan harga secara gila-gilaan karena sedang marah, kamu bisa menggunakan benda-benda ini untuk menghabiskan dompet lawan, dan kamu akan lebih percaya diri saat akhirnya memperebutkan buah Daluo Zuyu. Senyuman tipis muncul di bibir Ye Bufan. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, itu adalah hasil yang baik untuknya. Membiarkan Ling Jianfei salah mengira dia sebagai senjata berarti dia kehilangan lawan kuat yang bisa memenangkan harta yang dia inginkan dengan harga lebih rendah. Dia mengangkat plat nomor di tangannya, saya menawarkan 30.000 kristal abadi kelas menengah. Awalnya, juru lelang cantik siap untuk menyelesaikan pelelangan. Untung saja ada tawaran untuk benda ini, masih ada orang yang menawar, yang membuatnya sangat bersemangat. Yang lain yang hadir kaget. Apa ini? Apakah ini memprovokasi Tuan Muda Istana? Gambar dinding jari menjadi baja telah muncul berkali-kali dalam pelelangan, dan belum ada yang mengambil tindakan sekarang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Ye Bufan tertarik dengan hal ini, mereka hanya akan berpikir bahwa dia memprovokasi Huo Fenggu. Ling Jianfei hampir tertawa terbahak-bahak, berpikir dalam hati, Leng Tuking ini benar-benar tidak punya otak. Dia melakukan apapun yang diminta. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan melipat gandakan hartanya ketika pelelangan selesai? Orang yang paling kesal tentu saja adalah Huo Fenggu. Anak laki-laki di depannya telah membuatnya sangat marah sebelumnya, tapi sekarang dia datang untuk mengambil sesuatu darinya lagi. 40.000. Dia mengangkat plat nomornya lagi dan menoleh untuk melihat ke atas, dengan niat membunuh di matanya. Ini adalah paviliun Jubao, dan dia tidak berani mengancamnya secara langsung. Dia hanya berharap dengan cara ini dia bisa mengintimidasi pihak lain dan menyelamatkan mukanya. Namun hasilnya jauh di luar dugaan. Ye Bufan hanya meliriknya, mengabaikannya, dan langsung mengangkat plat nomor di tangannya. 50.000. Tiba-tiba ada keributan dan diskusi di tempat itu. Semua orang mendiskusikan siapa Leng Tuking ini, dan bagaimana dia bisa benar-benar berselisih dengan Tuan Muda Kuil Api. Oke, aku akan memberikannya padamu. 5 kata yang awalnya sangat biasa keluar dari mulut Huo Fenggu, tapi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah mengatakan itu, dia membanting plat nomor di tangannya ke atas meja lagi, jelas sangat marah. Ye Bufan mengabaikan reaksinya dan sudah senang. 50.000 kristal abadi kelas menengah sudah cukup untuk mendapatkan harta karun semacam ini. Bagiku, itu seperti sepotong kue yang jatuh dari langit, seperti mengambilnya secara gratis. Melihat tak ada yang melanjutkan penawaran, juru lelang cantik di atas panggung akhirnya menurunkan palu lelang. Saya merasa lega karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan beban ini. Segera pelayan itu membawakan gambar dinding jari yang terbuat dari baja. Kemudian dia membayar uang dan mengambil harta itu ke tangannya.
Ini adalah harta karun yang diturunkan dari zaman kuno. Ye Bufan mengambil perkamen itu dan memeriksanya sedikit demi sedikit. Ini adalah diagram formasi lengkap. Ini benar-benar harta karun yang bagus, hahaha, Dong Hua, aku akan melihat kemana kamu akan melarikan diri lain kali. Dia sangat gembira, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk mempelajarinya dengan hati-hati, jadi dia menyimpan diagram formasinya. Pelelangan berlanjut, dan Huo Fenggu serta Ling Jianfei tidak melakukan tindakan apapun setelah itu, jelas menargetkan Daluo Zuyu Guo yang terakhir. Begitu pula dengan Ye Bufan, 2 dari 3 gol hari ini telah tercapai, hanya menyisakan 1 gol terakhir. Akhirnya, 9 lot pertama telah selesai, dan di bawah perhatian semua orang, lot ke-10 diletakkan di meja lelang. Buahnya berwarna merah menyala, ukurannya tidak besar, hanya sedikit lebih besar dari buah kenari. Ditempatkan di atas nampan merah cerah, itu memancarkan suasana roh peri yang kental. Buah Daluo Zuyu, mata banyak orang berbinar setelah melihatnya. Untuk item lelang yang sangat dinantikan ini, juru lelang cantik tidak repot-repot memperkenalkannya terlalu banyak, dan langsung mengumumkan harga awal, 100.000 kristal peri kelas menengah, dan kemudian mulai menawar. Saya akan membayar 500.000 juta. Huo Fenggu mengangkat plat nomor di tangannya segera setelah penawaran dimulai, dan tiba-tiba menggandakan harganya 5 kali lipat, menunjukkan tekadnya untuk menang. Saat ini, banyak orang yang ingin menawar segera mengajukan penawarannya, belum lagi sumber keuangan mereka tidak sebaik Tuan Muda Istana, dan mereka tidak berani memprovokasi kekuatan pihak lain sendirian. Jika Anda bersaing dengan Huo Fenggu untuk mendapatkan harta karun tersebut, apakah Anda tetap dapat menyimpannya meskipun harta itu ada di tangan Anda sendiri? Aku takut bahkan nyawaku akan hilang. Karena itu, kebanyakan orang sudah menyerah pada gagasan menawar. 600.000. Ling Jianfei mengangkat plat nomor di tangannya dengan suara tenang. Yang lain takut pada Tuan Muda Kuil Api, tapi dia tidak termasuk di antara mereka. 700.000. Tentu saja, Huo Fenggu tidak mau kalah dan menaikkan harga sebanyak 100.000 lagi. 1 juta. Suara lain terdengar, dari pihak ketiga, Ye Bufan lah yang mengangkat plat nomornya. Dia sekarang mengerti bahwa jika mereka berdua terus berdebat seperti ini, harganya mungkin akan meroket, dan kristal peri di tangannya mungkin tidak cukup saat itu. Jika kita mengambil tindakan lebih awal, masih ada beberapa variabel. Benar saja, ekspresi Ling Jianfei sedikit berubah saat dia melihatnya bergabung dalam penawaran. Kemudian senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu dia meletakkan plat nomor di tangannya, jelas-jelas mengundurkan diri dari kompetisi. Bab 3683 Buah Tian Luo Zuyu. Ling Jianfei adalah orang yang sangat licik. Dia hanya tidak mengirim Ye Bufan untuk berpartisipasi dalam penawaran karena dia tahu bahwa Huo Fenggu pasti akan memenangkan buah Tian Luo Zuyu. Tidak peduli siapa yang menawar, tidak mungkin dia mundur. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan kristal peri untuk berbicara. Tapi sekarang Ye Bufan sendiri yang terlibat, dia punya ide baru. Yang harus dia lakukan hanyalah duduk santai dan menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau. Jika Lang Tuking ini hanya menggertak, maka dia akan terus menawar, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Huo Fenggu mengambil harta ini. Di sisi lain, jika Ye Bufan benar-benar mendapatkan buah Tian Luo Zuyu secara tidak sengaja, dia hanya perlu menunggu hingga pelelangan berakhir dan mengambilnya langsung, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Lang Tuking, yang tidak memiliki dasar atau latar belakang apapun, dapat membunuh 1.000 atau 10.000 orang tanpa ambiguitas apapun. Ada perhitungan yang tak terhitung jumlahnya di sini, sementara Huo Fenggu menatap Ye Bufan, ekspresinya berubah, dan akhirnya dia juga meletakkan nomor penawaran. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Anak di depanku menyinggung perasaannya satu demi satu, dan dia akan dibunuh saat pelelangan selesai. Dengan cara ini, berarti semua harta pihak lain adalah milik sendiri, termasuk kristal peri. Jadi dia langsung membatalkan penawarannya, karena setiap kali dia menaikkan harga, dia memberikan kristal peri miliknya ke paviliun Jubao. Ini sama sekali tidak hemat biaya. Kemudian kejadian aneh terjadi.
Huo Fenggu dan Ling Jianfei masing-masing punya rencana sendiri dan berhenti. Ye Bufan hanya menyebutkan harganya 1 kali, dan tidak ada orang lain yang berpartisipasi dalam penawaran. Juru lelang cantik berdiri di panggung lelang dan sedikit tercengang. Dia pikir dia bisa mendapatkan harga yang bagus melalui kompetisi 3 pihak, tapi itu berakhir segera setelah dimulai. Semuanya, ini Tianluo Zuyuguo. Tuan muda ini menawar 1 juta kristal abadi kelas menengah. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Terjadi keheningan total terlalu dalam dan mereka tidak berani. Mereka semua bergabung dan duduk di sana menunggu untuk menonton pertunjukan. Setelah lama bertanya, tidak ada jawaban. Dalam keputusasaan, juru lelang cantik itu hanya bisa meletakkan palu di tangannya. Dengan kata terakhir, Ye Bufan akhirnya memenangkan buah Tianluo Zuyu untuk 1 juta kristal abadi kelas menengah, yang membuatnya sedikit sulit dipercaya. Jika Huo Fenggu dan Ling Jianfei tidak terlibat, dia mungkin tidak akan bisa menangkap 3 harta karun dengan 4 hingga 5 juta kristal abadi di tangannya. Tapi sekarang semuanya jatuh ke kantong saya sendiri tanpa mengeluarkan terlalu banyak uang. Sungguh suatu hal yang luar biasa yang jatuh dari langit. Dia berpikir begitu, tetapi yang lain tidak berpikir demikian. Banyak orang memandangnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Baik itu Ling Jianfei atau Huo Fenggu, kedua orang ini tidak mudah untuk diprovokasi. Tapi Leng Tuking di depannya memprovokasi 2 orang sekaligus, dan dia bahkan tidak tahu dia akan mati. Segera pelayan dari toko mengirimkan Tianluo Zuyuguo, dan dia membayar 1 juta kristal abadi tingkat menengah, yang dianggap sebagai kesepakatan formal. Lelang telah berakhir, dan semua orang yang hadir telah pergi. Huo Fenggu dan Huo Fenggu memelototinya dengan tajam lalu pergi. Mereka tidak berani menimbulkan masalah di paviliun Jubao, jadi jika ingin mengambil tindakan, mereka harus keluar. Setelah orang-orang ini pergi, Miao Badou berjalan mendekat dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tuan Ye, tidak mudah bagi Anda untuk memprovokasi kedua orang ini sekarang. Saya khawatir Anda akan mendapat masalah jika keluar. Jika tidak, Anda dapat tinggal di paviliun pengumpulan harta karun saya untuk saat ini, dan Anda dapat pergi ketika mereka pergi. Dia tulus. Dia mengkhawatirkan Ye Bufan. Dalam pikirannya, dengan pencapaian alkimia yang begitu kuat di usia yang begitu muda, kekuatan seni bela dirinya tidak boleh terlalu kuat, jika tidak, dia akan terlalu jahat. Ye Bufan tersenyum tipis, terima kasih, manajer, atas kebaikan Anda, tapi itu tidak perlu. Masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Miao Badou berkata dengan cemas, tapi kedua orang itu. Jangan khawatir, Tuan Manajer, saya bisa mengatasinya sendiri. Ye Bufan tersenyum percaya diri, melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar. Gong Sun Hong mengikuti tanpa ragu-ragu. Sekarang dia memiliki kepercayaan mutlak pada tuannya, bahkan sedikit membabi buta. Selama tuannya membuat keputusan, dia tidak akan ragu sedikit pun. Ye Bufan dan keduanya meninggalkan paviliun Jubao dan berjalan sepanjang jalan. Meskipun ada beberapa orang di sekitar yang menunggu untuk menonton kesenangan itu, mereka menjauh karena takut disakiti. Saat dia berjalan, dia melihat sekeliling, seolah mencari seseorang. Nak, berhenti. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok menghalangi jalan, itu adalah Ling Jianfei dan beberapa anak buahnya. Tuan muda sekte, saya akhirnya menemukan Anda. Ye Bufan tampak bahagia, dan kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan. Mengikuti instruksi Anda, saya membeli semua harta yang harus saya beli. Petik 2. Sedikit rasa bangga di sudut mulutnya, dan dia melambai, kirimkan barang-barang itu kepadaku. Ini tidak akan berhasil. Ye Bufan memasang ekspresi sangat hati-hati, harga ganda yang kita sepakati, kamu punya untuk membayarku sekarang. Itu saja. Wajah Ling Jianfei menjadi gelap, apa? Bisakah Master Sekte muda ini masih mengandalkanmu? Orang ini sangat kaya dan tidak terburu-buru untuk merebutnya. Dia ingin melihat apakah ada apapun di atas ring. Saya tahu bahwa pemimpin sekte muda bersedia memberi saya sedikit uang tunai, tetapi dia masih menginginkan uang dan barangnya. Nak,
Siapa yang meminta ibu mertuamu untuk menyerahkannya sesegera mungkin, atau aku akan membunuhmu sekarang. Seorang penjaga di belakangnya berkata. Dia mengeluarkan pisau panjang, penuh dengan niat membunuh, dan mereka meninggalkan paviliun Jubao tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku bisa memberimu cincin itu dulu, tapi ingatlah untuk memberiku kristal peri, yang merupakan semua aset keluargaku. Ye Bufan memasang ekspresi ketakutan dan kesedihan, memegang cincin itu di tangannya dan bersiap untuk memberikannya jauh dia lewat, tapi saat ini terdengar teriakan keras dari samping. Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk memberikan barang-barangku? Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok datang bergegas. Itu adalah Huo Fenggu, tuan muda kuil api. Dia tidak pergi jauh setelah keluar, ingin mengetahui keberadaan Ye Bufan, dan bergegas segera setelah dia melihatnya. Dalam hatinya, dia sudah menganggap semua milik pihak lain sebagai miliknya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dia memberikan cincin itu kepada Ling Jianfei. Dengan kaki di tanah, dia menatap Ye Bufan dengan tajam dan mengulurkan tangan kanannya. Nak, berikan aku cincin itu secepatnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Ini. Ye Bufan mundur 2 langkah dengan ngeri, matanya dia menatap Ling Jianfei dan kemudian ke Huo Fenggu, dengan ekspresi malu di wajahnya, jelas tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Melihat bahwa dia akan dipenggal, Ling Jianfei berteriak, lemparkan cincin itu kepadaku, kita sepakat. Huo Fenggu juga sama agresifnya, berikan padaku, atau aku akan memenggal kepalamu sekarang. Kalian berdua, aku tidak menginginkannya lagi. Siapapun di antara kalian yang suka dapat menerimanya. Wajah Ye Bufan penuh ketakutan. Dia jelas ketakutan dengan momentum mereka berdua. Dia melemparkan cincin itu ke tangannya di tanah dan mundur 7 atau 8 langkah. Ling Jianfei tertegun sejenak, jelas sedikit terkejut, lalu mengulurkan tangan dan meraih cincin itu. Dia tahu betul bahwa jika benda ini jatuh ke tangan pihak lain, dia tidak akan punya peluang. Keluar dari sini, teriak Huo Fenggu dengan marah. Dia menahan amarah di dalam hatinya saat pelelangan, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mengambil cincin itu dan meninjunya. Bab 3684, hanya menggodamu. Pukulan Huo Fenggu sangat kuat dan bertenaga, dengan aura api yang mengerikan. Jika dia terkena, dia akan kehilangan separuh nyawanya bahkan jika dia tidak mati. Dalam keputusasaan, Ling Jianfei hanya bisa menarik kembali tangan yang memegang cincin itu, mengangkat tangannya dan meninjunya, dan keduanya bertarung keras. Mereka telah bertarung selama bertahun-tahun. Mereka berdua berada di tahap tengah Daluo Immortal. Kekuatan mereka serupa dan mereka sangat akrab satu sama lain. Dengan gerakan ini, mereka seimbang, dan angin kencang menyapu mereka, menyebabkan debu beterbangan, dan mereka semua mundur beberapa meter jauhnya. Huo Fenggu, apa yang akan kamu lakukan? Ling Jianyi sangat marah. Berhenti bicara omong kosong, harta ini milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Teriak Huo Fenggu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu. Omong kosong, bagaimana saya bisa memberikan apa yang saya, Master Sekte Muda, sukai? Huo Fenggu baru saja menghentikan Ling Jianfei, tetapi sekarang terjadi pembalikan 180 derajat. Di sini dia menendang, langsung ke wajah lawan. Keduanya bertarung bersama, dan untuk sementara tidak mungkin menentukan pemenangnya, dan mereka tidak punya tenaga untuk mendapatkan cincin itu. Apakah kalian semua mati? Dapatkan cincin itu dariku secepatnya. Melihat dia tidak bisa menang untuk sementara waktu, Huo Fenggu meraung. Setelah menerima perintah tersebut, para pelayan di belakangnya segera sadar dan bergegas untuk mengambil cincin itu di tanah. Ada beberapa orang di belakang Ling Jianfei, dan beberapa penjaga juga bergegas maju untuk memperjuangkannya, yang mengakibatkan perkelahian besar lainnya. Untuk sementara waktu, tentara menghadapi tentara dan jenderal, bertempur dengan sengit. Melihat pemandangan ini, Ye Bufan tersenyum. Rasa pengecut dan ketakutan yang dia rasakan barusan telah lama hilang, dan dia dengan senang hati berjalan mendekat dan meraih cincin di tangannya. Tuan, gerakanmu ini sungguh ampuh. Gong Sun Hong mengacungkan jempol, wajahnya penuh kekaguman. Ayo cepat pergi.
Jangan menunggu sampai mereka sadar. Akan ada masalah lagi. Menurutnya, Master menggunakan trik ini untuk membuat kedua belah pihak bertarung, dan dia bisa melarikan diri dengan lancar. Petik 2. Mengapa kita pergi? Mengapa kita harus pergi setelah pertunjukan yang bagus? Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan duduk tepat di atas batu di sebelahnya. Dia membalik pergelangan tangannya dan semangka besar muncul di telapak tangannya. Dengan sedikit usapan jarinya, semangka itu terbelah dengan rapi menjadi dua bagian seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Dia mengambil sepotong dan melemparkannya ke Gong Sun Hong, dan memakannya sendiri. Tuan, apa yang kamu lakukan? Gong Sun Hong sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ini dan segera pergi. Ini namanya makan semangka dan menonton pertunjukan. Tonton saja dari samping dan jangan khawatir tentang apapun. Kata Ye Bufan sambil makan semangka dan menontonnya dengan penuh semangat. Tujuannya belum selesai, jadi dia tidak akan pergi. Dan dalam situasi ini, kedua belah pihak bertempur dengan sekuat tenaga, tetapi begitu dia meninggalkan kedua belah pihak, perang akan segera berhenti. Gong Sun Hong tidak berkata apa-apa lagi dan hanya duduk di sampingnya dan mengikutinya dengan patuh. Dalam sekejap mata, Huo Fenggu dan Huo Fenggu bertarung lebih dari 100 gerakan. Kedua belah pihak berada dalam keadaan malu, dengan lebih dari selusin luka dengan berbagai ukuran di tubuh mereka. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang yang berada di bawah komandonya, semuanya dipukuli hingga berdarah-darah, dan kondisinya sangat mengenaskan. Gong Sun Hong, aku akan bertarung denganmu. Ling Jianyi tiba-tiba meraung, dan dari atas ke bawah, Gunung Tai menekan bagian atasnya, dan meninju balok atas Huo Fenggu. Kekuatan kedua orang itu tidak jauh berbeda. Huo Fenggu tentu saja tidak berani gegabah, dan juga meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tinju kedua orang itu bertabrakan, tetapi dia mendapati tinju itu ringan dan tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak, aku tertipu. Dia menyadari itu adalah langkah yang salah, tapi sudah terlambat. Di bawah kekuatan pukulan itu, Ling Jianfei terbang mundur sejauh beberapa kaki, tepat di depan Ye Bufan, dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia melakukan semua ini begitu tiba-tiba sehingga Huo Fenggu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat Ye Bufan semakin dekat, Ling Jianfei menunjukkan senyuman sukses. Menurut idenya, selama dia menangkap Ye Bufan, dia bisa kabur dari sini secepat mungkin. Selama Anda menangkap orang tersebut, Anda akan memenangkan pertempuran. Ibu besi dari kekosongan, serta diagram formasi gulungan, termasuk buah Tian Luo Zuyu terakhir, semuanya miliknya. Tapi saat dia sangat bangga, kilatan cahaya merah tiba-tiba melintas di depan matanya, dan kemudian sepotong kulit semangka ditampar keras ke wajahnya. Ling Jianfei benar-benar terpana. Jus semangka dioleskan ke seluruh wajahnya. Panas sekali sehingga dia tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan dia ditendang ke tanah oleh Ye Bufan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Apalagi yang menonton, mereka baru saja menyaksikan ketundukan pemuda ini. Bagaimana dia bisa berbalik beberapa waktu yang lalu? Beraninya dia mengambil tindakan terhadap tuan muda dari Sekte Pedang Lingyun. Huo Fenggu juga bodoh. Dalam pikirannya, pihak lain adalah daging di talenan, domba yang akan disembelih. Saya tidak pernah menyangka pihak lain akan berani melawan atau mengambil tindakan terhadap Ling Jianfei. Tapi apa yang baru saja terjadi begitu tiba-tiba dan cepat sehingga dia bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Sekarang Ling Jianfei terjatuh ke tanah, kesempatannya datang. Dia naik ke udara, mengulurkan tangannya, dan tampak seperti elang raksasa yang menukik turun dari udara. Namun kejadian barusan terjadi lagi, dan sepotong kulit semangka lainnya terbang dan menghantam wajahnya dengan keras, lalu dia ditampar ke tanah. Kamu, Huo Fenggu bangkit dari tanah dan menyeka jus semangka dari wajahnya penuh keterkejutan. Mengatakan bahwa pemukulan Ling Jianfei barusan adalah sebuah kecelakaan karena dia meremehkan musuh dan ceroboh, namun kali ini dia menggunakan seluruh kekuatannya, namun pada akhirnya dia dirobohkan oleh kulit semangka.
Ling Jianfei juga terkejut, dia juga menyadari bahwa pemuda di depannya tidak sesederhana yang dia kira. Nak, apakah kamu hanya bercanda? Ye Bufan tersenyum tipis, benar, aku tidak ada hubungannya, aku menggodamu. Awalnya aku ingin melihat anjing itu menggigit anjing itu sebentar, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh sehingga kamu datang untuk menggigitku. Kamu, Ling Jianfei sangat marah hingga matanya terbakar. Sebagai tuan muda dari Sekte Pedang Lingyun, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Yang terpenting adalah rasa frustasi batinnya. Ia selalu dikenal karena tipu muslihatnya yang dalam. Ia selalu mempermainkan orang lain, namun kali ini ia ditipu oleh orang lain. Nak, bagaimana jika kamu memiliki beberapa keterampilan? Saya adalah tuan muda kuil api. Berikan saya cincin itu secepatnya, dan saya bisa melupakan kejadian hari ini. Huo Fenggu benar-benar terbiasa bersikap sombong, dan dia telah mencapai titik ini. Jangan pernah lupa memikirkan harta karun di tangan orang lain. Mau cincinku? Ye Bufan tersenyum bercanda, kami benar-benar berpikiran sama, dan aku juga menyukai cincinmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat, dan sebelum Huo Fenggu sempat bereaksi, dia menginjaknya dan mengulurkan tangan merebut cincin penyimpanan. Kemudian, dia juga tidak menyayangkan beberapa pelayan kuil api dan menyapu semua cincin penyimpanan mereka. Oke, keluar dari sini. Dengan sebuah tendangan, Huo Fenggu, yang sangat sombong tadi, terbang seperti bola. Bab 3685, mengirimmu pulang. Kamu, Huo Fenggu bangkit dari tanah, ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia sangat enggan, meskipun dia sangat sombong, saat ini dia menyadari bahwa dia bukan tandinganku. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tunggu saja aku, dan kuil api akan melunasi hutang ini padamu cepat atau lambat. Dengan kata-kata kasar ini, dia melarikan diri bersama anak buahnya dan menghilang dalam sekejap mata. Orang-orang yang menonton dari kejauhan menjadi gempar. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda ini adalah karakter yang sangat kejam. Alasan mengapa Huo Fenggu berani memprovokasi Huo Fenggu pada lelang sebelumnya adalah karena dia tidak mengambil hati sama sekali. Ye Bufan menoleh untuk melihat ke arah Ling Jianfei dan menimbang beberapa cincin penyimpanan di tangannya, dia ingin mencuri hartaku. Aku mengambil cincinnya, bukankah itu terlalu berlebihan? Ekspresi Ling Jianfei sedikit berubah. Lalu dia berkata, dia dan aku tidak ingin mencuri barang-barangmu. Kami sudah sepakat sebelumnya bahwa kami ingin bertransaksi secara adil. Jika kamu memberiku hartamu sekarang, aku akan memberimu kompensasi ganda. Hahaha, itu adil. Setuju. Ye Bufan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Kamu tidak hanya menginginkan bayiku, kamu juga menginginkan hidupku. Tetapi kamu tidak ingin menghabiskan satu pun kristal peri sarung tangan kosong, kesepakatan adil macam apa ini? Petik 2. Kamu, wajah Ling Jianfei berubah sangat jelek. Baru kemudian dia menyadari bahwa tipuannya telah diketahui sejak awal. Aku membuat kesalahan kali ini. Dia melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan di tangannya terbang ke Ye Bufan, dan dia juga menyerahkan semua cincin termasuk milik beberapa bawahannya. Ling Jianfei adalah orang yang sangat cerdas, dan tidak mungkin untuk tidak membayar harganya dalam situasi ini. Daripada menunggu pihak lain mengambilnya, lebih baik Anda menyerahkannya sendiri agar tidak dipermalukan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi dari sini dengan beberapa penjaga. Berhenti, haruskah aku melepaskanmu? Sebelum mereka bisa pergi, suara Ye Bufan terdengar dari belakang. Ling Jianfei berbalik, menekan rasa malu di hatinya, aku sudah memberimu cincin itu, apalagi yang kamu inginkan? Ye Bufan memainkan cincin di tangannya dan menunjukkan senyum cerah. Karena sikap baikmu, aku harus mengirimmu pulang. Ling Jianfei tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud pihak lain, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan muda dari Sekte Pedang Lingyun. Aku tahu, jadi aku akan mengirimmu kembali ke Sekte Pedang Lingyun. Setelah mengatakan ini,
Ye Bufan melintas di depannya dan mengangkat tangannya untuk menutup titik akupuntur. Apa yang akan kamu lakukan? Gerakannya sangat cepat sehingga Lin Jianfei bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Lihat dirimu, kenapa kamu tidak percaya padaku saat aku bilang aku akan mengantarmu pulang? Ye Bufan melambaikan tangannya kepada penjaga di sampingnya, kamu gendong dia, dan kita akan pergi bersama. Kembali ke Gongsun Hong, kembalilah sekarang dan suruh Bingyan menemuiku di Sekte Pedang Lingyun. Oh, Gongsun Hong juga bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan tuannya. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak perlu mengerti, dia hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan, berbalik dan terbang ke arah Luo Jiabao. Ye Bufan, di sisinya, bergegas ke Sekte Pedang Lingyun bersama Lin Jianfei dan para penjaga. Para penonton benar-benar tercengang dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan pemuda ini. Mungkinkah dia ingin datang untuk meminta maaf? Tapi tampaknya tidak demikian. Lin Jianfei sedang berbaring di belakang seorang penjaga. Dia juga bingung sekarang dan tidak tahu apa yang coba dilakukan penjaga lainnya. Apakah kamu benar-benar ingin mengikutinya ke Sekte Pedang Lingyun? Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, satu hal yang pasti, selama saya kembali ke Sekte, saya akan diselamatkan. Para penjaga juga takut akan malam dan mimpi yang panjang, jadi mereka menggendong Lin Jianfei di punggung mereka, satu persatu, lebih cepat dari yang lain. Setelah setengah hari, mereka melihat gerbang gunung Sekte Pedang Lingyun dari kejauhan. Sesampainya di depan pintu, Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk menarik Lin Jianfei dan menendang pantatnya. Ah, ayah, bantu aku secepatnya. Jeritan melengking Lin Jianfei mengguncang seluruh sekte, dan dalam sekejap mata, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Orang-orang ini termasuk murid dan tetua biasa, dan tak lama kemudian ratusan orang mengepung Ye Bufan. Siapa yang berani menyentuh anakku? Suara agung itu penuh amarah, dan seorang pria parubaya jangkung muncul di depan semua orang. Di belakangnya ada 5 orang, 5 tetua sekte tersebut. Mereka awalnya mendiskusikan masalah persaingan untuk token turnamen 100 gerbang, tetapi mereka tidak menyangka akan mendengar teriakan Lin Jianfei saat ini. Pada saat ini, ekspresi Lin Jianfei sangat suram. Dia hanya menindas putranya dan membawanya ke depan rumahnya. Pada saat ini, tetua kelima Lin Jianyi mengenali Ye Bufan. Nak, itu kamu benar-benar berani datang ke Sekte Pedang Lingyun. Dia dihukum berat di lembah pengobatan abadi terakhir kali, dan ketika dia kembali, dia awalnya ingin meminta sekte tersebut untuk membantunya. Tapi kompetisi 100 sekte akan segera dimulai, dan seluruh sekte Pedang Lingyun fokus di sini, sehingga mengesampingkan urusannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa membalas dendam, pihak lain akan datang mengetuk pintunya. Tuan, ini adalah orang gila Ye Bufan yang saya bicarakan. Lin Jianyi terkejut dan gembira. Dia awalnya khawatir pihak lain akan melarikan diri setelah beberapa saat, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke sana pintunya, dan kesempatannya untuk membalas dendam akhirnya tiba. Lin Jianfeng mengangguk sedikit. Putranya masih di tangan lawan, jadi wajar saja dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara dingin, "Nak, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Bufan berkata dengan ringan, "Saya ingin Sekte Pedang Lingyun Anda. Mulai sekarang, seluruh sekte akan menghormati saya." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir semua orang tercengang. Dalam benak orang-orang ini, Ye Bufan membajak Lin Jianfei untuk memerasnya atau mengajukan tuntutan. Dia tidak pernah menyangka pihak lain benar-benar menginginkan sektenya, yang berada di luar imajinasi semua orang. Setelah hening sejenak, orang-orang di sekitarnya langsung meledak. Biar ku periksa, apakah orang ini orang gila? Dia sebenarnya menginginkan Sekte Pedang Lingyun. Sekte Pedang Lingyun menghormatinya, bukankah ini omong kosong? Bagaimana ini mungkin? Orang gila? Ini orang gila, pantas saja dia berani menyerang sekte tersebut, ternyata otaknya tidak normal. Pada saat ini, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari, tidak heran dia berani membunuh Sekte Pedang Lingyun sendirian,
mereka mengira dia sangat mampu, tapi dia ternyata orang gila. Ling Jianfeng tampak muram. Nak, siapa yang memberimu keberanian? Apakah menurutmu kamu dapat bertindak tidak bermoral setelah menculik putraku? Tetua Agung Ling Jianxing juga berdiri. Kamu dapat menanggungnya jika kamu ingin seluruh sekte pedang Lingyun melakukannya menghormatimu. Kamu akan tahu jika kamu bisa menanggungnya. Bu Fan tampak tenang. Apakah kamu pikir aku menculik putramu yang tidak berguna? Dia berkata. Dengan satu tendangan, Ling Jianfei diusir. Bab 3686, mereka yang menaatiku akan makmur. Seluruh sekte pedang Lingyun tertegun sejenak. Biasanya, pihak lain akan memiliki sandera di tangan mereka dan masih memiliki kesempatan untuk menantang diri mereka sendiri. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah pihak lain benar-benar menyerah pada Ling Jianfei. Setelah beberapa saat, semua orang kembali sadar dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata orang di depan mereka bukan hanya orang gila, tapi juga idiot. Ling Jianfeng melambaikan tangannya, dapatkan murid gila ini untukku. Petik 2. Ye Bufan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap orang-orang di depannya dengan mata tajam, suaranya acuh tak acuh tapi penuh keagungan. Sekte pedang Lingyun akan berada di bawah kendaliku mulai sekarang, dan siapapun yang berani menyinggung akan mati. Dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan, yaitu merekrut sekte pedang Lingyun dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi 4 arah. Dan jika Anda ingin mencapai tujuan ini, Anda harus menggunakan cara-cara yang menggelegar untuk menghadapi monster-monster tua yang telah hidup setidaknya selama ratusan tahun. Mencari kematian. Dua murid inti di tingkat tertinggi dari Dewa Agung bergegas ke arahnya dari kedua sisi. Mereka tidak tahu dari mana asal Ye Bufan dan merasa bahwa pemuda seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan diyakini bahwa Ling Jianfei dijatuhkan oleh lawan dengan cara lain, dan itu tidak dapat didasarkan pada kultivasi aslinya. Kedua insan itu berhasrat meraih kesuksesan dan penuh momentum, bagaikan dua ekor elang yang menukik turun dari udara. Tapi sebelum mereka bisa jatuh, dua cahaya dingin yang tajam melintas, terbelah menjadi dua bagian di udara, jatuh ke tanah, dan bahkan jiwa pun terpotong-potong. Ye Bufan memegang gigi naga di tangannya, dan niat membunuhnya 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Aku mengatakannya lagi, mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa. Menyerah atau mati. Dari kerumunan, pedang ini begitu kuat sehingga membunuh dua makhluk abadi dengan mudah, benar-benar mengejutkan yang lain. Ling Jianyi berkata, Master Sekte, jangan gegabah, orang ini cukup mampu. Saya akan melakukannya. Penatua Ling Jianxing melangkah keluar, auranya semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Ketika dia datang ke Ye Bufan, aura orang kuat di tahap akhir Daluo Immortal bisa terlihat dengan jelas. Nak, masih terlambat untuk berlutut dan menyerah. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak. Petik 2. Orang ini sepenuhnya mengandalkan usia tuanya dan tidak menganggap serius Ye Bufan sama sekali kata-katanya, telapak kakinya yang besar muncul di hadapannya. Ini, Ling Jianxing terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani menyerang lebih dulu dan begitu cepat. Karena terkejut, dia segera menghindar, namun setelah mengubah gerakan tubuhnya lebih dari belasan kali, dia masih tidak bisa menghindari kaki di depannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meninju dan memukul telapak kakinya. Retak, bang. Dia awalnya berpikir bahwa pukulan ini dapat menjatuhkan Ye Bufan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami patah tulang tangan, dan dia ditendang ke tanah tanpa berhenti sedikitpun. Yang diinginkan Ye Bufan adalah merekrut sekte pedang Lingyun. Orang tua di depannya masih merupakan orang kuat di level Daluo Immortal, dan dia masih akan berguna di masa depan. Jadi dia tidak membunuhnya. Dia menginjak dadanya dan menatap orang-orang yang tersisa dengan mata tajam. Siapa lagi yang tidak puas? Ling Jianxing merasa malu dan marah. Dia ingin berjuang, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengerahkan energi abadi di dantiannya. Kaki itu tampak ringan dan ringan, tetapi itu seperti gunung besar, tidak mampu mengguncangnya sama sekali, malah menekan energi abadinya sampai mati. Orang-orang di sekitar semakin terkejut.
Ini adalah tetua yang hebat, yang budidayanya hanya lebih rendah dari pemimpin sekte, tetapi dia diinjak seperti anjing. Nak, siapa kamu dan apa tujuanmu? Pada saat ini, ekspresi Ling Jianfeng menjadi lebih serius dari sebelumnya. Kekuatannya berada di puncak Daluo Immortal, satu tingkat lebih tinggi dari Ling Jianxing, tetapi menghadapi pemuda tak terduga di depannya ini, dia tidak yakin akan kemenangan. Saya Ye Bufan, dari Luo Jiabao. Saya telah memperjelas tujuan saya. Mulai sekarang, Sekte Pedang Lingyun akan menghormati saya. Ini tidak mungkin. Ling Jianfeng berkata, Sekte Pedang Lingyun bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki siapapun jika mereka menginginkannya. Ya, lepaskan sesepuh agung itu. Aku bisa melupakan masa lalu. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa. Ye, Bufan berkata dengan suara acuh tak acuh, jika kamu tidak menyetujui persyaratanku, hari ini, kalian semua harus mati. Kaulah yang akan mati. Pada saat ini, Ling Jianxing berteriak dengan marah, disusul kepulan asap putih pucat. Karena jarak keduanya terlalu dekat, tidak ada waktu untuk menghindar, dan asap putih langsung menyelimuti Ye Bufan. Melihat pemandangan ini, Ling Jianxing tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu telah terkena bubuk pembunuh abadi milikku. Kamu pasti akan mati hari ini. Racun ini dibeli dari pelelangan dengan harga yang mahal yang abadi itu efektif. Kelebihannya sangat beracun, bisa dikatakan jika disentuh akan mati. Kekurangannya hanya bisa diracuni dari jarak dekat, jika tidak maka tidak akan efektif. Secara umum, sulit untuk mendapatkan kesempatan mengambil tindakan ketika menghadapi orang yang kuat, tetapi sekarang situasinya sudah tepat. Dia mengeluarkan racun langsung ke kaki Ye Bufan dan memercikkannya, tapi pihak lain tidak bisa menghindarinya sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua orang di Sekte Pedang Lingyun juga menghela nafas lega. Pemuda di depannya benar-benar monster, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sayangnya dia masih terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman, jadi dia dengan mudah menanggung akibat dari sesepuh agung. Ling Jianxing berhasil meracuninya dan berjuang untuk bangun. Menurut pemahamannya tentang racun, Ye Bufan akan diracuni dan langsung mati jika mendapatkannya, dan dia dapat dengan mudah membebaskan diri. Namun yang tidak disangkanya adalah setelah ia meronta beberapa kali, kaki di dadanya masih seberat gunung, meremukkannya dengan keras. Bukan saja tidak ringan sama sekali, bahkan menjadi sedikit lebih berat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Mengapa efek dari bubuk abadi bekerja begitu lambat? Ling Jianxing dipenuhi dengan keraguan. Racun ini berasal dari tangan racun abadi wilayah Songtian. Pada saat ini, dia melihat Ye Bufan menatapnya, matanya penuh godaan. Apakah kamu meracuniku? Tanda tanya petik 2. Aku, Ling Jianxing sedikit gemetar ketakutan, dan kemudian berteriak, lepaskan dengan cepat, kamu pasti akan mati tanpa obat penawarku. Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengangkatnya dari tanah, dan menamparkan wajahnya satu demi satu dengan mulutnya yang besar. Ling Jianxing sangat terpukul sehingga dia tidak mengerti mengapa obat poison immortal gagal. Ye Bufan menamparkan mulutnya puluhan kali, lalu mengusirnya dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Siapa lagi yang tidak puas? Semua orang di Sekte Pedang Lingyun ketakutan oleh matanya dan mundur satu demi satu. Pemuda ini sungguh terlalu jahat, dan kekuatannya jauh melampaui imajinasi mereka. Wah! Aku benar-benar berpikir bahwa di Sekte Pedang Lingyun, aku bisa menjadi sombong seperti yang kuinginkan. Pada saat ini, Ling Jianfeng berdiri, mengangkat kakinya dan membantingnya ke tanah, dan terdengar suara gemuruh di sekelilingnya. Asap mengepul dan formasi diaktifkan, langsung menutupi sosok Ye Bufan. Bab 3687 Penggabungan Sekte Pedang Lingyun. Setiap sekte memiliki formasi pelindung gunungnya sendiri, begitu pula Sekte Pedang Lingyun. Selain itu adalah formasi tingkat 9 yang Ling Jianfeng bayar mahal untuk dibentuk oleh Master Formasi, dan itu sangat kuat. Bahkan jika Raja Abadi terjebak di dalam, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat, apalagi Dewa Luo Agung. Melihat Ye Bufan terjebak, semua orang di Sekte Pedang Lingyun menghela nafas lega.
Saya harus mengatakan bahwa pemuda ini sangat jahat sekarang sehingga dia membuat mereka terengah-engah, tetapi sekarang mereka akhirnya menaklukkannya. Tetapi pada saat ini, hanya terdengar bunyi klik kecil, dan kemudian formasi menghilang, dan Ye Bufan muncul kembali di depan mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata semua orang membelalak, bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa formasinya tiba-tiba gagal? Mungkinkah dikatakan dirusak oleh pihak lain? Tetapi jika dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Bahkan master formasi abadi tingkat atas tidak dapat menghancurkan formasi begitu cepat. Mungkinkah formasinya gagal? Atau ada masalah lain? Setelah terkejut, Ling Jianfeng mengaktifkan formasi tersebut berulang kali, tetapi formasi pelindung gunung tampaknya telah menghilang tanpa respons apapun. Ini, sebagai pemimpin sebuah sekte, dia selalu menjadi orang yang sangat tenang, tetapi saat ini dia sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ye Bufan memandang semua orang dengan acuh tak acuh, apakah Anda memiliki kartu truf lainnya? Jangan ragu untuk menggunakannya. Petik 2. Orang-orang dari Sekte Pedang Lingyun merasakan tekanan besar dalam hal kekuatan, mereka tidak dapat membandingkannya yang lain. Keracunan tidak ada gunanya, hukum juga telah gagal, jadi mengapa harus bertengkar dengan orang lain? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Ling Jianfeng, berharap Master Sekte dapat mengalahkan pemuda ini. Tapi sebelum Ling Jianfeng sempat bereaksi, sosok Ye Bufan melintas di depannya, dan gigi naga yang bersinar dengan cahaya dingin langsung menempel di tenggorokannya. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Meskipun Ling Jianfeng sudah berada di puncak kekuatan Daluoxian, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan Long Ya. Niat membunuh yang dingin merangsang kulit di leher, dan jika ada gerakan sekecil apapun, kepala orang tersebut pasti akan jatuh ke tanah. Sekarang saatnya kamu membuat pilihan. Mari kita mulai denganmu. Menyerah atau mati. Suara Ye Bufan sangat tenang, tapi semakin dia mengatakannya, semakin banyak tekanan yang dia rasakan. Hati seluruh Sekte Pedang Lingyun tenggelam ke dasar. Dia sangat jahat sehingga bahkan pemimpin sekte tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan orang lain. Ling Jianfei awalnya berpikir bahwa dia akan bisa membalas dendam setelah kembali ke sekte, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Alasan mengapa dia berani datang ke pintu adalah karena dia benar-benar yakin bahwa yang dia inginkan bukanlah nyawanya sendiri, tetapi seluruh sekte. Penatua kelima Ling Jianyi menelan ludah, dan semua pikiran balas dendam terhapus dari hatinya. Dia menemukan bahwa kekuatan pemuda di depannya terlalu kuat. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa tingkat kultivasinya. Bahkan seluruh sekte mereka tidak dapat melihat dengan jelas di mana keuntungannya. Ling Jianxing bahkan lebih seperti ini, dia tidak bisa bangkit dari tanah. Sampai hari ini, saya masih belum tahu kapan pria sekuat itu muncul di Diletian. Dia masih sangat muda dan hanyalah monster. Orang yang paling stres adalah Ling Jianfeng. Dia berdiri di sana tanpa berani bergerak dan menelan ludah. Jika dia menundukkan kepalanya, maka dia, pemimpin sekte tersebut, akan dikutuk. Tetapi jika dia tidak menundukkan kepalanya, tidak hanya nyawanya sendiri yang akan hilang, tetapi seluruh sekte pedang Lingyun mungkin akan musnah seluruhnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin menggunakan sekte pedang Lingyun untuk melakukan kejahatan, aku tidak akan setuju bahkan jika kamu membunuhnya. Meskipun dia merasakan tekanan yang besar, dia masih memiliki tulang punggung dan tidak langsung memilih untuk melakukannya menundukkan kepalanya. Memanfaatkanmu untuk melakukan kejahatan. Apakah kamu terlalu memikirkannya? Apakah kamu membutuhkannya? Ye Bufan tersenyum menghina. Orang-orang di depannya ini benar-benar tidak memiliki banyak nilai di matanya apa yang ingin dia lakukan. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, saya ingin Sekte Pedang Lingyun memenuhi syarat untuk kompetisi 100 sekte. Jika Anda terus menjadi pemimpin sekte Anda, saya tidak akan peduli tentang hal lain. Sekte terkejut. Semua orang tampak santai. Meskipun kompetisi 100 sekte itu penting, hal itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan hidup dan mati sekte tersebut. Selain itu, meskipun Sekte Pedang Lingyun memiliki kualifikasi ini,
ia adalah yang terlemah di antara 4 sekte besar. Setelah berpartisipasi berkali-kali, mereka tidak pernah bisa mendapatkan token partisipasi, jadi hal ini sama sekali tidak berguna bagi mereka. Melihat reaksi semua orang, Ye Bufan menambahkan kalimat lain. Mulai sekarang, saya akan menjadi master sekte tertinggi dari sekte pedang Lingyun, dan Anda harus mengakui saya sebagai master Anda dan menandatangani kontrak master pelayan. Dia bertekad untuk memenangkan kompetisi 100 sekte, dan tidak bisa membiarkan perubahan lain di dalamnya sekte untuk mempengaruhi partisipasinya dalam kompetisi. Mendengar kondisi ini, hati semua orang kembali menegang. Oke, cepat beri aku jawabannya, waktuku terbatas. Ye Bufan berkata, jika kamu tidak setuju, aku akan menghancurkan sekte pedang Lingyun, dan kemudian mencari sekte lain. Akan selalu ada orang dari keempatnya, sekte besar yang bersedia menyerah. Kata-kata ini sangat mendominasi, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Ia dapat dengan mudah menghancurkan sekte pedang Lingyun, meskipun ketiga keluarga itu lebih kuat, mereka tetap rentan. Saya bersedia menyerah. Ling Jianfeng akhirnya membuat pilihannya. Meski agak memalukan, kekuatan selalu dihormati di dunia peri. Bukanlah hal yang memalukan untuk tunduk pada orang kuat yang berbakat dan jahat. Selain itu, jika Anda melakukan ini, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri, dan kedua, Anda dapat menyelamatkan seluruh sekte. Itu adalah pilihan terbaik apapun yang terjadi. Oke, ayo tanda tangani kontrak Tuan Pelayan sekarang. Ye Bufan menjentikkan pergelangan tangannya sedikit, dan ujung pisau longnya terbang ke udara dengan setetes darah. Kemudian sebuah bintang berujung 6 digambar di langit, dan kontrak segera ditandatangani. Saya telah bertemu dengan majikan. Ling Jianfeng berlutut dengan sentakan. Dengan batasan kontrak Tuan Pelayan, sikapnya sangat saleh. Bahkan pemimpin sekte menundukkan kepalanya, dan yang lainnya juga berlutut tanpa ragu-ragu. Saya telah bertemu dengan Maha Guru Sekte. Pada saat ini, dua sosok muncul di luar gerbang gunung. Itu adalah Luo Bingyan dan Gong Sun Hong. Luo Bingyan menerima kabar bahwa Ye Bufan membunuh Sekte Pedang Lingyun sendirian. Hal yang sama berlaku untuk Gong Sun Hong, dia hanya tahu bahwa kekuatan Ye Bufan luar biasa, tapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Awalnya aku mengira mungkin ada pertempuran lain di Sekte Pedang Lingyun, tapi aku tercengang saat melihat pemandangan di depanku. Ratusan orang berlutut di depan mereka, dipimpin oleh pemimpin sekte Ling Jianfeng. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa sang master menaklukkan sebuah sekte sendirian, tetapi faktanya ada tepat di depannya. Oke, ayo kita bangun. Ye Bufan mengangguk kepada mereka berdua sebagai salam, dan kemudian semua orang di sekte pedang Lingyun berdiri. Dia memandang Ling Jianfeng. Urusan sekte pedang Lingyun masih terserah padamu, tapi aku akan mengatur kompetisi 100 sekte. Ngomong-ngomong, gerbang gunung akan ditutup sebelum kompetisi. Tidak ada yang diizinkan keluar. Ye Bufan tidak ingin berita penindasannya terhadap sekte pedang Lingyun menyebar ditutup, dan kemudian mengubah formasi perlindungan gunung untuk memblokir semua simbol giok komunikasi. Tidak ada berita yang dapat meninggalkan sekte tersebut sampai dia memerintahkan pembukaan segel. Bab 3688, Guru Sekte Tertinggi. Melihat formasi pelindung gunung diatur ulang, semua orang di Sekte Pedang Lingyun tampak terkejut. Awalnya, Ye Bufan memiliki kultivasi yang luar biasa di usia yang begitu muda, yang cukup untuk mengejutkan mereka semua, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia juga seorang master formasi tingkat tinggi. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa formasi pelindung gunung tadi bukannya tidak efektif, tetapi dihancurkan oleh orang lain. Baik di alam surga tengah atau alam surga bawah, master formasi abadi memiliki status yang sangat tinggi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh guru sekte tertinggi ini setidaknya di atas kekuatan master formasi abadi tingkat 9. Setelah menemukan hal ini, rasa malu di hati mereka tersapu, dan sebaliknya mereka merasakan rasa kemuliaan. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit master formasi abadi tingkat 9 bahkan di domain Songtian. Mereka adalah tamu dari sekte besar yang tak terhitung jumlahnya,
dan bahkan sekte kecil setingkat mereka tidak dapat mengundang mereka. Tapi sekarang master formasi seperti itu telah menjadi master sekte tertinggi di sekte mereka, dan sangat terhormat untuk memberitahu siapapun tentang hal itu. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang. Setelah melakukan ini, dia datang ke ruang pertemuan di bawah kepemimpinan Ling Jianfeng. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah bersiap sepenuhnya untuk pertarungan token yang akan datang dan mendapatkan tiketnya apapun yang terjadi. Setelah beberapa orang duduk, dia melihat ke arah Ling Jianfeng, kapan 4 sekte besar akan mulai bersaing untuk mendapatkan tanda kompetisi 100 sekte. Kembali ke Master, dalam 3 hari. Jelas. Ling Jianfeng berkata, aturannya telah ditetapkan oleh 3 sekte besar dan telah berlaku selama ribuan tahun. Pertama-tama, satu-satunya persyaratan bagi para murid untuk berpartisipasi adalah mereka berusia di bawah 1000 tahun, tidak ada batasan sama sekali. Ye Bufan mengangguk sedikit pada saat ini. Dia memahaminya dengan sangat baik. Tujuan akhir dari kompetisi 100 gerbang adalah untuk memilih kandidat untuk memasuki alam rahasia primordial. Pembatasannya adalah mereka yang berusia di bawah 1000 tahun, dan tidak akan ada perubahan di sini. Semakin tinggi kekuatannya semakin baik. Sedangkan untuk offline tidak perlu diatur, karena jika kekuatannya terlalu rendah maka tidak layak untuk dipilih. Oleh karena itu, ambang batas ditetapkan secara sederhana dan jelas. Dia bertanya lagi, bagaimana 4 sekte besar bersaing? Apa metodenya? Ling Jianfeng berkata, metode kompetisinya juga tetap. Keempat sekte menarik undian dan bersaing berpasangan. Pihak yang menang memasuki final untuk bertanding, bersaing untuk mendapatkan token terakhir. Masing-masing sekte dapat mengirimkan 5 murid, dan setiap murid hanya dapat berpartisipasi dalam 1 pertempuran. Dengan kata lain, tidak ada gunanya mengandalkan keunggulan 1 murid. Ye Bufan bertanya, kompetisi 100 sekte. Bukankah tujuan akhir dari alam rahasia primordial hanya memiliki 1 yang cukup kuat? Mengapa menetapkan ambang batas untuk 5 orang? Saya tidak tahu bahwa 3 sekte besar mengadakan kompetisi 100 sekte. Alam rahasia Yuangu. Tetapi tujuan dari kompetisi sebesar itu pasti lebih dari ini. Melalui kompetisi tersebut, murid-murid berprestasi dapat dipilih untuk sekte-sekte besar tersebut. Inilah alasan mengapa setiap sekte diharuskan mengirimkan 5 murid. Ye Bufan sedikit mengernyit. Jika 1 orang dapat menantang semua pemain seperti 3 aliansi, maka dia sudah cukup. Situasi yang mengharuskan 5 orang untuk berpartisipasi ini berbeda. Bahkan jika Anda menang, 4 orang lainnya akan kehilangan kualifikasinya jika kalah. Sekarang jelas sudah terlambat untuk kembali ke dunia bawah untuk merekrut Xiao Qing dan yang lainnya. Prioritas utama adalah meningkatkan orang-orang di sekitar mereka secepat mungkin. Setelah Ling Jianfeng selesai memperkenalkan semua situasinya, dia bertanya, apa kekuatan dari 5 orang yang Anda persiapkan untuk berpartisipasi? 5 orang yang kami persiapkan untuk berpartisipasi sebelumnya, tetua kelima adalah Daluo tingkat menengah abadi, dan anakku adalah Daluo pada tahap awal keabadian, ada juga tahap awal dari Great Luo Immortal dan 2 di tahap puncak dari Great Immortal. Tetua kelima, Ye Bufan bertanya, bukankah usianya lebih dari 1000 tahun? Tidak, Ling Jianfeng sedikit malu, dia tepat berusia 999 tahun ini, juga melihat dilemanya. Bagaimana kekuatan 4 sekte besar lainnya? Mereka jauh lebih kuat dari kita. Yang terkuat di antara mereka adalah mendiang Daluo Immortal, dan kita hanya memiliki Daluo Immortal tingkat menengah. Kekuatan keseluruhannya kuat, bahkan tidak ada kota abadi yang besar, dan kami masih memiliki 2 puncak abadi besar, jika tidak, kami tidak akan dapat mengumpulkan 5 orang. Pada titik ini, Ling Jianfeng menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum masam. Meskipun kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kami masih berada di posisi terbawah. Peringkat keempat di antara 4 sekte besar. Tidak tahun ini. Ye Bufan berkata, beri aku ruangan yang tenang dan tanyakan pada tetua kelima untuk menungguku di depan pintu besok pagi. Ya, dia setuju dan membawa Ye Bufan ke sebuah bangunan kecil mewah di sekte tersebut.
Ini adalah sesuatu yang dia bangun untuk dirinya sendiri sebelumnya dan dia belum punya waktu untuk pindah. Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Ye Bufan meminta Gong Sun Hong pindah ke kamar di sebelahnya, lalu membawa Luo Bingyan ke gedung kecil. Setelah memasuki pintu, dia memasang beberapa batasan pelindung satu demi satu, mengeluarkan tungku alkimia dan mulai menyempurnakan ramuannya. Saya mendapatkan buah Tian Luo Zuyu dari pelelangan sebelumnya, dan sekarang saya menggunakannya untuk memurnikan tungku pil Tian Luo. Setengah jam kemudian, aroma ramuan yang kaya memenuhi seluruh ruangan, dan 9 ramuan terbang berturut-turut dan jatuh ke dalam botol gioknya. Warnanya lembut dan urat emasnya bersinar. Menyempurnakan alkimia hanyalah langkah pertama, dan kemudian dia menarik Luo Bingyan ke istana Raja Naga dalam sekejap. Ye Bufan mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang telah dia rampok sebelumnya, ditambah aset keluarganya sendiri, dan setelah kemenangan sederhana, ada hampir lebih dari 10 juta kristal peri kelas menengah. Yang utama datang dari Huo Fenggu dan Ling Jianfei. Kedua orang ini mewakili sekte di pelelangan. Setelah segala sesuatunya siap, dia duduk bersila di tengah kristal abadi dan mulai mengedarkan Chaos Immortal Yuan untuk meningkatkan budidayanya. Seiring berjalannya waktu, kristal peri yang menyerupai gunung mulai berkurang dengan cepat. Sekitar 1/4 jam kemudian, kristal abadi terakhir menghilang ke udara tipis, namun kekuatannya masih di tahap tengah Daluo Immortal. Sial, ini lebih dari 10 juta, titik kritisnya masih sedikit untuk mencapai terobosan. Ye Bufan membuka matanya dan tidak bisa menahan rasa sakit di tubuhnya sumber daya. Dia akhirnya mengambil botol giok kecil di sebelahnya dan menelan ke-6 pil dalam satu tarikan napas. Pil Tian Luo langsung meleleh saat masuk, dan segera berubah menjadi gelombang energi abadi yang bersirkulasi dengan gila-gilaan di dalam tubuh. Setelah beberapa saat, momentumnya tiba-tiba meningkat, mencapai tahap akhir Daluo Immortal. Akhirnya berhasil. Ye Bufan menghela nafas lega dan menyimpan botol giok kecil itu. Luo Bingyan telah memperhatikan dari samping, tercengang ketika dia melihat satu terobosan menghabiskan begitu banyak kristal abadi. Hampir 10 juta kristal abadi, bahkan keluarga Luo sebelumnya tidak akan berani membayangkannya. Sumber daya budidaya yang melimpah seperti itu cukup bagi banyak orang untuk dipromosikan menjadi Luo Agung Abadi. Berhentilah mencari, cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Ye Bufan menjemput Luo Bingyan, yang belum sempat pulih, dan berjalan ke aula di sebelahnya. Bab 3689 Seberapa yakin Anda? Setelah malam kultivasi ganda, Luo Bingyan di hari kedua tidak hanya memiliki pesona yang tak terbatas dan mengungkapkan keindahan yang sangat memikat, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat, mencapai tahap akhir dari Great Luo Immortal. Kakak senior, kamu sangat baik. Dia membenamkan wajah lembutnya di dada Ye Bufan, ekspresinya penuh kebahagiaan dan kepuasan. Hanya dalam beberapa hari, dia melompat dari Great Yi Immortal ke Great Luo Immortal. Itu seperti mimpi, dan orang yang membantunya mewujudkan mimpinya adalah pria yang hampir sempurna di depannya. Oke, bangun, masih ada yang harus kita lakukan. Ye Bufan menepuk punggung batu giok halus wanita itu, menekan keinginan untuk bertarung lagi. Keduanya berpakaian. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, menghilangkan batasan di ruangan itu, dan pintu perlahan terbuka ke kedua sisi. Saat ini, 3 orang sedang berdiri di sini menunggu dengan hormat di luar pintu. Pemimpinnya adalah tetua kelima Ling Jianyi, dan di sebelahnya adalah Master Sekte Muda Ling Jianfei. Ada juga seorang pemuda jangkung dan kurus yang merupakan murid inti dari Zongmen, Ling Jianxi, yang memiliki kekuatan Daluoxian awal. Ketiga orang itu adalah 3 Dewa Luo Agung yang berusia di bawah 1000 tahun dari Sekte Pedang Lingyun. Setelah menerima perintah Ling Jianfeng, mereka berjaga di sini lebih awal. Saat ini, pintu terbuka dan mereka bertiga memberi hormat dengan hormat setelah melihat Ye Bufan. Murid telah bertemu dengan guru sekte tertinggi. Ling Jianyi dan Ling Jianfei tampak sedikit malu, tetapi kebencian dan kemarahan sebelumnya telah lama hilang, dan mereka tidak punya ide untuk membalas dendam. Inilah manfaat dari kekuatan absolut. Jika Ye Bufan setara dengan kekuatan mereka, atau dapat mengandalkan sekte untuk menekan pihak lain,
kebencian di hati mereka akan terus tumbuh. Tapi sekarang, satu orang dan satu pedang menghancurkan seluruh sekte pedang Lingyun, dan yang ada di hati mereka hanyalah kekaguman dan ketakutan. Oke, semuanya, masuk. Ye Bufan melambai, dan ketiga orang itu masuk dengan hormat dari luar. Saya memanggil Anda ke sini untuk kompetisi 100 gerbang ini. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu Anda harus memenangkan token partisipasi. Murid, harus berusaha sekuat tenaga. Sedang mencari saya di sini untuk kompetisi 100 gerbang, tetapi saya tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk mengucapkan kata-kata ini. Anda harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun, Sekte Pedang Lingyun selalu berada di posisi terbawah dari 4 sekte besar. Sekarang tiba-tiba hampir mustahil mendapatkan token partisipasi. Meskipun Ye Bufan telah menunjukkan kekuatan super sebelumnya, ini adalah pertandingan 5 pemain dan satu orang saja tidak dapat mengubah situasi. Kamu tidak percaya diri, kan? Ye Bufan tersenyum tipis dan mengangkat jarinya ke arah Ling Jianyi, tetua kelima, katakan padaku, kekuatan seperti apa yang kita perlukan untuk menjadi yang teratas. Petik 2. Ling Jianyi ragu-ragu dan berkata, menurut pengamatan saya selama bertahun-tahun, jika Anda ingin menjadi yang terkuat di antara 4 sekte besar, Anda harus memiliki setidaknya satu orang kuat di tahap akhir Great Luo Immortal, dan 4 sisanya harus memiliki setidaknya 3 di tahap tengah Da Luo Immortal. Dengan cara ini, Anda dapat memiliki ratusan orang. Ada harapan lebih dari 50 poin. Petik 2. Oke, sekarang saya akan meningkatkan kekuatan Anda ke tahap akhir Da Luo Abadi, dan 2 sisanya akan ditingkatkan ke tahap tengah Da Luo Immortal. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambaikan 3 pil. Obat itu terbang di depan 3 orang itu. Ambil ramuan itu. Ling Jianyi dan yang lainnya tidak menganggapnya serius pada awalnya. Menurut pemahaman mereka, hampir tidak mungkin menggunakan ramuan itu untuk membantu diri mereka sendiri naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu sesingkat itu. Tetapi ketika dia melihat pil di depannya, matanya berbinar pada awalnya, dan kemudian dia dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini obat mujarab kelas atas? Biasanya, Tianluodan adalah obat mujarab kelas atas di antara obat mujarab kelas 8. Ahli ramuan biasa tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Aku khawatir obat mujarab kelas 9 dan 10 pun bisa melakukannya. Belum lagi kemanjuran obatnya, Tianluodan kelas atas benar-benar mengalahkan pil kelas menengah dan rendah. Kesenjangan kualitatif ini tidak dapat diatasi dengan kuantitas. Memikirkan hal ini, mereka bertiga melemparkan ramuan itu ke dalam mulut mereka tanpa ragu-ragu. Jika mereka melewatkan hal sebaik itu, mereka mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi dalam hidup ini. Mengenai keamanan, mereka tidak mempertimbangkannya sama sekali. Dengan kekuatan Ye Bufan, bahkan jika dia ingin membunuh mereka bertiga, dia dapat dengan mudah melakukannya hanya dengan gerakan jarinya. Kemudian mereka bertiga duduk bersila di tanah dan mulai mengedarkan energi abadi untuk mencerna ramuan tersebut. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan lusinan jarum perak jatuh ke titik akupuntur ketiga orang tersebut, membantu mereka meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyerapan dan pemurnian. Seiring berjalannya waktu, aura ketiga orang itu menjadi semakin kuat. Sekitar setengah jam kemudian, Ling Jianyi memimpin dalam menerobos, dan kekuatannya mencapai tahap akhir Daluoxian dalam satu gerakan. Dalam waktu singkat, baik Ling Jianfei dan Ling Jianxi berhasil menembus hambatan kekuatan saat ini dan meningkat satu tingkat, mencapai tahap tengah Daluo Immortal. Hahaha, aku akhirnya membuat terobosan, Mereka bertiga sangat gembira. Jalan menuju keabadian menjadi semakin sulit seiring kemajuan mereka tingkat lebih tinggi. Tapi sekarang satu pil bernilai kerja keras mereka selama ratusan tahun, itu seperti kue besar yang jatuh dari langit. Murid berterima kasih kepada guru sekte tertinggi. Ling Jianyi dan yang lainnya berlutut di tanah dan bersujud, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Bangunlah. Ye Bufan melambaikan tangannya. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya ingin membantu mereka bertiga meningkatkan kekuatan mereka untuk memenangkan token kompetisi. Sekarang menghadapi 3 sekte besar lainnya,
Seberapa percaya diri Anda? 10%. Dibandingkan dengan kurangnya kepercayaan diri sekarang, Ling Jianyi sekarang 100 kali lebih percaya diri. Sekarang mereka memiliki 1 Great Luo Immortal tahap akhir dan 2 Great Luo Immortal tingkat menengah. Kekuatan ini tidak ada duanya di antara 4 sekte besar. Kuncinya adalah ada Ye Bufan yang tak terduga yang memimpin. Dengan tindakan Maha Guru Sekte, mereka dapat dikatakan telah mengunci tempat di antara 5 arena pertarungan. Mereka bertiga hanya perlu memenangkan 2 untuk dianggap berhasil. Tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan, saya punya sesuatu yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak." Ye Bufan mengangguk sedikit, "Bicaralah. Meskipun kompetisi kita hanya memerlukan 5 orang untuk berpartisipasi, namun secara umum harus ada 1 atau 2 alternatif. Jika tidak, meskipun kita mendapatkan token partisipasi kali ini dan secara resmi mengikuti kompetisi 100 gerbang di masa mendatang, kita tidak akan memilikinya tenaga yang cukup, jadi semakin banyak orang, semakin baik. Murid-muridku telah berada di puncak keabadian agung selama bertahun-tahun. Jika Tai Sangzong dapat memberikan nasihat, mereka dapat dengan mudah memasuki keabadian agung." Senyuman muncul di sudut dari mulut Ye Bufan. Orang ini benar-benar licik. Akhirnya, kalimat ini adalah niat sebenarnya, "Saya ingin membantu murid-murid saya mendapatkan manfaat." Jika dia mau, dia bisa membantu Zhao Jianping dan yang lainnya memasuki Daluoxian dalam hitungan menit, tapi itu tidak perlu sama sekali. Tujuan utamanya adalah memasuki alam rahasia primordial. Dia tidak bisa melakukannya hanya dengan mengandalkan beberapa orang di depannya, dia hanya bisa mengatasi situasi di depannya untuk sementara. Setelah benar-benar mendapatkan token partisipasi, Xiao Qing dan yang lainnya harus menemaninya dalam kompetisi. "Tidak perlu, kamu keluar, manfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatanmu." Ye Bufan melambaikan tangannya, Ling Jianyi tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan mundur dengan hormat bersama 2 orang lainnya. Bab 3690, Mengukir Formasi. Setelah mereka pergi, Ye Bufan meminta Luo Bingyan untuk berlatih di sampingnya sementara dia mengeluarkan 2 harta lainnya yang dia dapatkan di pelelangan. Dinding jari membentuk pola baja, dan setelah Ye Bufan membukanya, suasana kuno yang kuat menerpa wajahnya. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat diagram formasi ini, dia terkejut. Ini jelas merupakan hal baik yang diturunkan dari zaman kuno. Membuka diagram formasi dan mempelajari tata letak formasi di dalamnya, dia bahkan lebih terkejut. Formasi ini sungguh sangat misterius. Pantas saja harga lelangnya begitu rendah. Di satu sisi, kecilnya jangkauan kegunaan menjadi alasannya. Dengan pencapaian formasi supernya, dia membutuhkan 2 hari penuh belajar sebelum dia bisa menguasai seluruh dinding jari menjadi formasi baja. Akhirnya selesai. Setelah mempelajari formasi ini, Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan, tapi ada beberapa masalah. Hanya saja formasi ini memiliki jangkauan yang kecil, sehingga sulit untuk mendatangkan Raja Abadi Donghua setelah dibentuk. Rubah tua itu pada dasarnya curiga dan licik, dan tidak mudah untuk menipunya. Sepertinya kita perlu mengukir disformasi. Ye Bufan mengambil keputusan. Disformasi disempurnakan oleh Master Formasi Abadi. Itu adalah penyangga inti yang digunakan untuk mengatur formasi senjata Master Formasi. Melalui gambar awal, formasi dapat disusun dalam pelat formasi dan diaktifkan saat digunakan. Hal ini dapat sangat mempersingkat waktu penyebaran formasi. Hanya saja hal ini mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Pertama-tama, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang formasi. Dia juga merupakan Master Formasi Abadi tingkat 8, dan hanya 1 dari 10.000 yang dapat menggambarkan formasi tersebut. Selain itu, material untuk menyempurnakan disformasi sangat berharga dan sulit untuk ditingkatkan dalam keadaan normal. Semakin tinggi level formasi, semakin langka material peri yang dibutuhkan. Ye Bufan telah memperoleh banyak hal akhir-akhir ini dan mengumpulkan bahan pemurnian senjata yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, yang memberinya kepercayaan diri untuk mengukir susunannya. Setelah mengambil keputusan,
Dia mengatur batasan di dalam ruangan dan menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk mengukir piringan formasi dan meletakkannya di sebelahnya. Bagian kosong untuk membuat disk-array relatif sederhana. Sekitar 1/4 jam kemudian, bagian kosong berwarna hitam muncul di udara. Langkah selanjutnya adalah mengukir formasi. Ye Bufan sekali lagi membuat formasi baja di dinding dan dengan hati-hati memikirkannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang hilang, dia mengambil gigi naga itu dan menggunakannya sebagai pisau pahat, dan mulai mengukir pelat formasi secara perlahan di bagian yang kosong. Kali ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Butuh waktu setengah hari untuk menyelesaikan pelat formasi dengan dinding jari yang dibentuk menjadi formasi baja. Mari kita lihat apa efeknya. Ye Bufan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menekan formula ajaib pada disk-array. Ini, dia melihat sekeliling dengan kesadarannya dan menemukan bahwa semuanya tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Mungkinkah formasinya tidak valid, atau disformasi yang dibuat sendiri tidak berfungsi? Ye Bufan memeriksanya lagi dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan diagram formasi. Mungkinkah formasinya berhasil dan saya tidak dapat mendeteksinya dengan tingkat kultivasi dan kesadaran spiritual saya saat ini? Dengan keraguan di hatinya, dia membangunkan si kecil. Saya tidak memiliki senjata ajaib luar angkasa, jadi saya hanya bisa membiarkan si kecil ini mencobanya daripada menggunakan pisau luar angkasa. Bos, kenapa kamu memanggilku? Si kecil menggosok matanya hampir sepanjang waktu dan sedikit tidak puas ketika dia dibangunkan. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa menggigit ruang di sini. Benda kecil ini mengganggu tidur seseorang, kata si kecil sambil membuka mulutnya dan langsung menggigit ruang di sebelahnya. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun jauh lebih rendah daripada Tiantao penghancur dunia dewasa, ia dapat dengan mudah menerobos ruang biasa. Jika tidak, ia tidak akan kembali ke bumi dari aliran ruang yang bergejolak. Namun dia tidak pernah menyangka akan langsung menjerit setelah digigit. Oh, gigiku, benda macam apa ini? Kenapa begitu keras? Si kecil tiba-tiba terbangun, mengangkat cakarnya untuk menutupi mulutnya, dan melihat ke sekeliling dengan kaget. Hahaha, sepertinya formasiku akhirnya berhasil. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak. Karena bahkan anak kecil pun tidak bisa menembus ruang ini, itu berarti bilah luar angkasa lawan juga tidak efektif sangat kuat. Setelah kegembiraan itu, dia menyingkirkan si kecil, lalu mengeluarkan ibu besi void. Jiutian sekarang menjadi senjata abadi kelas menengah. Kecepatannya di surga bawah oke, tapi itu pasti tidak akan cukup saat bertemu orang-orang kuat di surga tengah. Sekarang saya kebetulan memiliki ibu besi kekosongan. Saya mengeluarkan selusin bahan pemurnian senjata yang telah saya kumpulkan sebelumnya dan mulai menyempurnakannya. Sekitar 1 jam kemudian, jiutian yang meleleh perlahan mulai terbentuk. Dibandingkan sebelumnya, bentuknya lebih besar dan warnanya berubah menjadi hitam pekat. Ia digantung dengan tenang di udara, namun memberikan perasaan bahwa ia akan menembus udara kapan saja. Ye Bufan mengangguk puas. Jiutian hari ini sudah menjadi senjata peri terbang kelas atas. Setelah menghitung waktu, 3 hari telah berlalu dalam sekejap, dan Luo Bingyan di sebelahnya juga menyelesaikan pelatihannya. Ye Bufan menyingkirkan jiutian, menghapus batasannya, dan mereka berdua berjalan keluar ruangan sambil bergandengan tangan. Di luar pintu, Ling Jianyi, Ling Jianfei, dan Ling Jianxi menunggu dengan hormat, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Hari ini adalah hari ketika 4 sekte besar bersaing untuk mendapatkan token turnamen 100 sekte. Di masa lalu, sangat menyedihkan. Mereka ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan dan hanya bisa menjadi target dan batu loncatan orang lain. Namun kali ini benar-benar berbeda. Kedatangan Ye Bufan memberi mereka harapan tak terbatas. Kini mereka bertiga dipenuhi dengan keyakinan bahwa mereka harus menang. Saya telah bertemu dengan Maha Guru Sekte. Ketika mereka melihat Ye Bufan dan yang lainnya, mereka segera membungkuk dan memberi hormat, suara mereka nyaring. Pada saat ini, lusinan orang datang, dipimpin oleh pemimpin Sekte Ling Jianfeng, diikuti oleh murid inti dari Sekte Pedang Ling Yun. Tuan, saya akan membawa orang-orang untuk mendukung Anda.
Hari ini adalah hari kompetisi antara 4 sekte besar. Biasanya, sebagai sebuah sekte, Anda akan pergi menonton pertempuran. Kali ini adalah situasi yang istimewa. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya melihat harapan untuk menang. Tentu saja, dia ingin mengajak orang lain untuk menyemangatinya dan berbagi kegembiraan kemenangan. Di belakangnya, banyak murid memandang Ye Bufan dengan mata penuh kekaguman dan antusiasme. Ye Bufan mengangguk sedikit, bawa mereka ke sana, ayo pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Ling Jianyi dan yang lainnya dan terbang ke udara, terbang langsung ke arah barat. Tidak jauh dari situ, dia memimpin semua orang menuju Jiutian, menggambar bayangan, dan berlari ke depan. Alasan utama mengapa dia mengambil langkah pertama adalah untuk menguji Jiutian. Dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan saat ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan ini sangat cepat. Ling Jianyi dan yang lainnya juga terkejut dan mata mereka membelalak. Ini sebenarnya adalah senjata spiritual terbang kelas atas. Mereka tidak tahu bahwa Jiutian baru saja disempurnakan oleh Ye Bufan, tetapi mereka terkejut bahwa guru sekte tertinggi benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Oke, cepat dan tunjukkan jalannya. Ye Bufan hanya mengetahui arah umum dari kompetisi 4 sekte besar, dan Ling Jianyi harus memimpin secara spesifik. Setelah menyesuaikan arah, Jiutian seperti raungan yang tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap mata.